Shalom adik-adik. Wah, nggak kerasa kita udah ada di bulan yang baru ya, Kak? Iya nih Kak. Bulan apa tuh, Kak? Bulan Juli dong Kak. Wah, apa kabarnya nih, Kak Loren? Jelas luar biasa banget dong Kak. Kalau Kakak Nis gimana Kak? Jelas luar biasa juga. Aduh. Kalau adik-adik kabarnya gimana nih? Kakak percaya adik-adik kabarnya juga baik ya? Oke, sebelum kita mulai ibadah, kakak ajak untuk kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sepanjang minggu ini, buat kebaikan-Mu yang gak pernah berhenti buat kami. Dan kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami mau memuji, kami mau menyembah, bahkan kami mau melompat. Tuhan yang tolong pimpin kami ya. Terima kasih, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk ibadah tukai hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Oke Kak, sebelum kita mulai lompat-lompat, kita mau olahraga dulu nih Kak. Kalau Ren mau gak? Siap. Kalau Adik-adik mau dong Kak. siap gak? Yang siap boleh katakan yes. Yes. Yuk Kak. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake it to the right and shake it to the left. Turn around and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Kanan. Shake it to the right and shake it to the left. Turn around and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake it to the right and shake it to the left. Turn around. Lebih cepat lagi. Shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake it to the right and shake it to the left. Turn around and shake, shake, shake. Turn around and shake, shake, shake. Turn around and shake, shake, shake. Kita udah goyangin badannya kita ya Kak. Iya Kak. Nah sekarang Kakak mau tanya nih ke adik-adik. Adik-adik mau nggak kalau kita sama-sama taat sama Tuhan Yesus? Mau dong Yang Kak. mau bisa lambaikan tangannya. Kakak mau ajak kita sama-sama nyanyiin lagu ini ya. Ayo Kak. Yuk sambil bertepuk tangan. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaranmu, oh Yesusku. Bagiku kau yang terutama. Sama-sama dari awal lagi ya pakai gerakannya. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku. Ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, Sama-sama lompat. pegang kebenaranmu, oh Yesusku. Bagiku kau yang terutama. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatinya siapa? Menyenangkan hatimu, yang utama bagiku, oh Yesusku. Bagiku kau yang terutama. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu, Yesusku.
Tuhan Kak. Yesus, berarti kita juga harus tinggal di dalam Tuhan Yesus gak sih ya Kak? Iya dong Kak, pasti. Kenapa sih ya Kak? Kenapa ya Kak? Karena Tuhan Yesus adalah pokok kita. Wah. Nah karena itu kakak mau ajak kita sama-sama nyanyiin lagu ini ya. Ayo Kak. Yesus pokok, kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus pokok, Dan kita apanya? kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sama-sama nyanyikan yuk. Yesus pokok, kita jarangnya tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Katakan bahwa Yesus cinta kita. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sama-sama nyanyikan lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk adik-adik, kakak ajak untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Siapa yang mau dibentuk sama Tuhan boleh angkat tangannya. Sekarang yang mau berubah untuk dipakai sama Tuhan, sama-sama kita katakan, ini aku bejanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu, oh Yesus.
jadikanku alat yang indah di matamu, bejana yang sempurna sepertimu. Dari awal lagi kita sama-sama katakan. Hanya kepadamu ku bawa seluruh
diproses sama Engkau Tuhan. Bahkan kami mau berubah, kami mau tinggalkan kehidupan kami yang lama Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang berkati Kak Uli, Kau yang urapi lidah bibirnya, Kau juga yang berikan hikmat, berikan kata-kata yang sederhana, supaya setiap kami yang mendengar bisa mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi sama Kak Uli di minggu pertama di bulan Juli. Wah, kita udah memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, dan tentunya rahmat yang baru daripada Tuhan, kesehatan yang baru, sukacita yang baru, dan tentunya semangat yang baru. Siapa yang masih semangat untuk ibadah boleh lambaikan tangannya? Ya, Kak Uli lihat nih dari rumah adik-adik masing-masing. Adik-adik masih antusias, masih semangat untuk dengerin apa yang menjadi isi hatinya Tuhan buat kehidupan kita semua. Nah, hari ini Kak Uli mau cerita tentang firman Tuhan yang judulnya berubah menjadi ciptaan yang baru. Tapi adik-adik pasti bertanya nih, Kak, ciptaan itu apa Kak? Nah, Kak Uli mau kasih tahu dulu ya. Ciptaan adalah sesuatu yang semula tidak ada, tapi kemudian menjadi ada. Terus artinya lagi adalah menjadikan sesuatu tidak dengan bahan. Nah, pertanyaannya, kira-kira nih ya, kalau arti ciptaannya adalah itu menjadikan sesuatu yang semula nggak ada jadi ada, tapi tidak dengan bahan. Kira-kira nih ya, manusia itu bisa menciptakan sesuatu nggak ya? Bisa? Yang bisa boleh anggukin tangan, anggukin kepalanya. Yang nggak bisa boleh gini geleng-geleng. Iya, manusia itu tidak bisa menciptakan, tapi manusia itu hanya membuat. Terus yang bisa ciptain siapa Kak? Nah, yang bisa menciptakan itu hanya Tuhan sendiri, hanya Allah sendiri yang mempunyai kuasa untuk menciptakan sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada. Nah, terus saat Tuhan Yesus hadir di dunia, di dalam hidup kita, berarti gini, kita menjadi ciptaan yang baru. Berarti hidup kita yang lama itu sudah berlalu. Nah, apa sih Kak yang dimaksud hidup yang lama? Hidup yang lama itu gini adik-adik, hidup yang gak berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam kedagingan, atau hidup dalam DOSA, dosa. Nah, nanti kalau adik-adik bertanya lagi nih, Kak, kalau kita menjadi ciptaan yang baru, kira-kira ada syaratnya enggak Kak? Nah, syaratnya itu tadi Kak Uli bilang tadi, kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Dan gini adik-adik, ada usaha, ada tindakan, ada proses untuk kita hidup di dalam Tuhan atau hidup di dalam Kristus. Bukan tiba-tiba gini berubah menjadi ciptaan baru, tapi ada tindakan, ada prosesnya. Nah, prosesnya apa aja Kak? Yang pertama, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Lewat apa aja coba? Lewat ibadah tuke, terus apalagi kulkit, terus apalagi berdoa, memuji nama Tuhan. Nah, waktu kita bersekutu sama Tuhan, kita ibadah, kita kulkit, kita berdoa memuji nama Tuhan,
kita sedang hidup atau tinggal di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita udah bersekutu sama Tuhan, kita rajin ibadah, kita udah dekat sama Tuhan. Yang kedua adalah gini, kita taat pada kehendaknya. Nah, melakukan apa yang mau jadi kehendaknya Tuhan, apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Taat itu berarti gimana Kak? Lewat siapa dong Kak? Nah, taat itu bisa kita buktikan lewat kita taat sama mama papa, sama oma opa, sama guru di sekolahan, sama mbak di rumah, bahkan kakak-kakak tuke. Waktu kita taat sama mereka, gini, kita sedang melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus melayani. Nah, melayani Tuhan itu berarti harus di gereja ya Kak? Enggak adik-adik, melayani tidak hanya di gereja aja. Tapi waktu adik-adik di rumah, adik-adik bisa melayani. Bisa melayani keluarga, bisa melayani papa mama. Bahkan nih ya, kalau adik-adik dikasih Tuhan talenta seperti menyanyi, terus apalagi menari, adik-adik bisa gunain talenta itu untuk melayani. Nah, siapa yang udah melayani nih? Iya, yang belum Kak Uli ajak untuk kita sama-sama melayani ya, baik di rumah maupun di gereja. Nah, yang terakhir, yang keempat, kalau kita udah bersekutu sama Tuhan, terus taat, terus hidup kita melayani. Nah, yang terakhir ada lagi nih, menghasilkan buah. Dari kehidupan kita harus menghasilkan buah adik-adik. Nah, buah apa aja Kak? Buah roh. Siapa yang masih ingat buah roh ada berapa? Ada 10? Oh bukan, ada berapa? 9. Ada apa aja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita menjadi ciptaan baru, kita harus menghasilkan buah, dan buahnya itu dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau orang-orang di sekitar kita ngelihat kita, dia akan merasakan berkatnya, dia akan melihat, wah, kita menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, itu semua bisa kita lakukan saat kita menjadi ciptaan baru dan tinggal di dalam Tuhan. Nah, misalnya nih Kak Uli mau kasih ilustrasi atau gambar nih, nanti adik-adik lihat ya. Menjadi ciptaan baru yang tadi Kak Uli bilang, berubah menjadi ciptaan baru, meninggalkan hidup yang lama. Misalnya gimana nih Kak? Nah, yang dulunya gak sabaran, yang dulunya suka marah-marah, gak sabar, aduh mama cepetan dong, gak sabaran, terus ujung-ujungnya nangis. Nah, kalau adik-adik berubah jadi ciptaan baru, adik-adik akan menghasilkan buah roh, yaitu sabar, gak suka marah-marah. Terus apa lagi Kak? Yang dulunya suka murung, aku gak suka sama Koko, aku gak suka sama Cici. Kalau kita jadi ciptaan baru, kita gak suka murung, kita gak suka ngambek, tapi kita selalu bersuka cita. Terus apa lagi Kak? Yang dulunya gampang nyerah, aku tuh gak bisa Ma, aku tuh gak bisa Kak. Udah sekali gak bisa, tetap gak bisa. Kalau kita berubah jadi ciptaan baru, kita akan semangat, kita gak akan menyerah, tapi kita akan mencoba. Wah, keren ya. Apalagi Kak? Nah, yang dulunya pelit, gak suka minjemin mainan sama adiknya, gak suka memberi. Kalau kita menjadi ciptaan baru,
kita berarti suka berbagi, kita suka memberi. Wah, terus yang terakhir, dulunya nih ya, kita kecanduan gadget. Aduh, pokoknya 24 jam non-stop main gadget. Tapi kalau kita menjadi ciptaan yang baru, kita tahu waktunya main, waktunya belajar, waktunya tidur, waktunya beribadah. Nah, kita meninggalkan kebiasaan lama kita. Wah nih, seperti nih, Kak Uli bawa kertas ini. Ini warnanya apa ya? Iya, warnanya putih. Kira-kira nih ya, kalau kertas putih ini Kak Uli kasih tinta warna hitam, Kak Uli tumpahin tinta warna merah, terus tumpahin segala macam, kira-kira masih tetap putih bersih enggak? Iya? Enggak dong. Dia akan berubah, bernoda. Terus apa? Enggak bersih lagi. Nah, itu seperti hati kita. Waktu kita menumpahkan segala hal yang enggak baik, yang kehidupan lama kita, suka marah-marah, suka murung, pelit, iri hati, enggak suka cita, terus apalagi suka ngambekan. Nah, kita enggak akan jadi bersih, kita enggak akan jadi putih. Tapi waktu kita hidup di dalam Tuhan dan menjadi ciptaan baru, hidup kita putih, bersih, tidak bernoda. Nah, itu dia yang Kak Uli bisa bagiin hari ini. Kita membaca sama-sama di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang Kak Uli mau tanya, siapa yang mau hidup di dalam Kristus boleh angkat tangannya? Iya, berarti kita semua menjadi ciptaan yang baru. Gak boleh ngelakuin dosa lagi, harus menuruti apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Dan yang terutama harus menyenangkan hati Tuhan. Yuk Kak Uli ajak kita sama-sama untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah diajar, Tuhan, kami mau berubah menjadi ciptaan yang baru. Kami gak mau lagi melakukan kehidupan kami yang lama, gak mau lagi marah-marah, suka mengeluh, bersungut-sungut, bahkan gak sabaran. Tapi kami mau meninggalkan kebiasaan lama kami Tuhan. Kami mau menjadi ciptaan Tuhan yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan. Biar kami dapat menjadi teladan buat mama papa, buat keluarga kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, wah kita udah mendengarkan firman Tuhan ya Kak pada hari udah, ini. Kak. Nah sekarang saatnya kita mau dengerin pengumuman. Pengumuman yang pertama, Cool akan diadakan setiap hari Jumat jam 5 sore lewat Zoom meeting. Dan pengumuman yang kedua apa nih Kak Karis? Pengumuman yang kedua akan ada ibadah 2K. Buat adik-adik kelas kecil nih, ibadah 2K akan dilaksanakan tiap hari Minggu jam 8 pagi lewat YouTube. Tapi untuk kelas besar akan diadakan ibadah 2K setiap hari Minggu jam 10 pagi lewat Zoom meeting. Nah, buat linknya bisa minta ke kakak wali kelasnya ya. Oke Kak, nah Kak mau tanya nih Kak, kemarin kayaknya kita ada acara yang seru ya Kak. Apa tuh Kak? Acara apa ya Kak? Camp 2K Kak. Oh iya Kak, ada Camp 2K. Nah buat adik-adik nih yang udah ikut kemarin dan merasa terberkati, suruh ngapain nih Kak? Boleh bikin video kesaksian tentang Camp 2K ya. Dan nanti videonya dikirim ke Kak Loren atau ke Kak Bunga. Terus nanti videonya akan di-upload supaya teman-teman yang lain bisa ikut terberkati.
Wah, keren banget ya Kak. Nah ini Kak, pengumuman terakhir nih Kak. Apa tuh Kak? Jangan lupa buat follow Instagramnya 2K @kingskids_2K supaya adik-adik gak ketinggalan info terbaru ya. Oke, sekian pengumuman dari kami. Selamat hari Minggu, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah.